TIK merupakan singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Secara terminologi, teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu. Selain itu, TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah hasil rekayasa manusia dalam melakukan proses penyampaian informasi dan pesan atau ide gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan cara yang lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Dengan kata lain, TIK merupakan semua teknologi yang berkaitan dengan peralatan teknis untuk memproses dan menyalurkan suatu informasi. Berikut ini merupakan kelebihan dari teknologi informasi dan komunikasi. 1. Membantu mempercepat pekerjaan manusia. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pekerjaan manusia akan menjadi lebih cepat dan mudah. Misalnya proses pembuatan proposal yayasan sosial. Apabila menggunakan mesin ketik, maka diperlukan waktu yang lama dan dengan keakuratan yang rendah. Lain halnya apabila dikerjakan dengan menggunakan komputer dan printer. Untuk mencetaknya, pekerjaan ini akan menjadi lebih cepat dan akurat untuk menyusun proposal yang akan dikerjakan. 2. Mempermudah komunikasi jarak jauh. Sebelum adanya teknologi informasi dan komunikasi, seperti sekarang ini, proses komunikasi masih bersifat analog. Untuk mengirimkan kabar menuju keluarga yang letaknya jauh, harus menggunakan surat dengan waktu tempuh lebih dari 2 hari. Dan itu pun terkadang tidak sampai pada tujuan. Dengan teknologi sekarang bisa menggunakan SMS, email, dan lain sebagainya, yang merupakan produk teknologi informasi. Dengan menggunakan maka jarak yang jauh bukan lagi menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Waktu tempuh pun menjadi relatif singkat dengan keakuratan yang sangat terjamin. 3. Mempermudah proses transaksi keuangan. Sebelum berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, proses transaksi keuangan dilakukan secara konvensional. Nasabah harus mendatangi bank untuk bertransaksi, begitu pula apabila akan dilakukan transaksi jual beli. Pihak pembeli harus bertemu dengan pihak penjual untuk kemudian bertransaksi secara langsung. Namun sekarang ini proses transaksi sudah bisa dilakukan melalui berbagai cara, yakni SMS banking dan cara-cara lain. 4. Teknologi informasi sebagai hiburan. TIK menawarkan permainan-permainan yang dapat menghilangkan kejauhan dan menimbulkan strategi yang dapat berpikir. Sekian, terima kasih. Kekurangan dari TIK. Yang pertama, komunikasi menjadi hampa. Sebelum adanya teknologi bidang komunikasi untuk melakukan komunikasi, haruslah bertemu antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga proses komunikasi menjadi nyata dan transparan. Sekarang ini proses komunikasi tidak harus bertatap muka, sehingga terasa kurang puas. Yang kedua, penyalahgunaan untuk pencurian keuangan. Belakangan ini muncul berita mengenai pembobolan uang nasabah. Dari hal ini jelas sekali bahwa kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang tidak diimbangi dengan iman yang kuat, maka seorang dapat terjerumus dalam tindakan pencurian melalui media internet. Yang ketiga, muncul sikap individualisme. Semakin ketergantungan manusia dengan teknologi, maka jiwa sosialnya berkurang. Mereka lebih senang menyendiri dengan teknologi daripada mengikuti kegiatan yang lebih bermanfaat atau ibadah. Yang keempat, manusia menjadi malas beraktivitas. Semakin tingginya tingkat teknologi dan informatika membuat manusia semakin jarang beraktivitas di luar ruangan, dikarenakan teknologi yang biasa dikatakan untuk menggantikan aktivitas luar ruangan. Tidak hanya malas, manusia juga jarang bersosialisasi dengan orang di sekelilingnya. Bahkan ada orang yang lebih memilih teknologi untuk dijadikan sebagai teman hidup.
Martin dengan NIM 204020222 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan menjelaskan mengenai internet. Internet, Interconnected Network, adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Contohnya satelit atau frekuensi radio, sehingga komputer tersebut dapat saling berkomunikasi. Internet memiliki fungsi yaitu untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Terdapat juga manfaat internet, yaitu untuk sarana konektivitas dan komunikasi, akses informasi, pengetahuan, dan edukasi, alamat dan pemetaan, kemudahan bisnis, serta hiburan. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai internet.